wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Najah dari kelas 12-9 yang akan menjelaskan tentang statistika. Apa itu definisi dari statistika? Yaitu adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistik berarti data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Misalnya, statistik penduduk adalah data atau keterangan berbentuk angka ringkasan penduduk. Misalnya jumlah, rata-rata umur, persentase yang buta huruf, dan lain-lain. Statistik juga berarti suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengelompokan data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data di dalam statistika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Nah, di ukuran pemusatan data itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, yaitu min atau biasa kita sebut nilai rata-rata. Nah, min adalah nilai rata-rata atau rata-rata hitung yang biasa disimbolkan dengan X bar. Nah, yang pertama, kita akan menghitung bagaimana mencari min dengan data tunggal. Di sini untuk mendapatkan nilai rata-rata data tunggal itu rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Sedangkan untuk menghitung min data berkelompok dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Xi ini merupakan titik tengah kelas interval. Sedangkan sigma Fi itu merupakan N atau banyaknya data. Nah, langsung saja kita di sini masuk ke contoh soalnya. Bagaimana mencari nilai min data tunggal? Nah, kita akan mencari atau menghitung min untuk data tunggal. Di sini ada contoh, Andi memperoleh nilai ulangan matematika sebagai berikut. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Berapakah nilai rata-rata Andi? Pertanyaannya, itu kan berapakah nilai rata-rata Andi? Nah, dengan menggunakan rumus data tunggal ini, X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data, kita dapat penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui X bar-nya itu sama dengan jumlah semua data. Nah, kita hitung jumlah semua data yang terdapat pada soal, yaitu 4 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 10, dan seterusnya. Nah, dibagi banyaknya data. Kita tahu di sini banyaknya data atau jumlah data itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Jadi banyaknya data sebanyak 8. Lalu selanjutnya X bar sama dengan atau nilai rata-rata itu sama dengan kita jumlahkan. Nih, 4 ditambah 5 ditambah 6 sampai isinya ini didapatkan 60 dibagi 8. Nah, didapatkan nilai min atau nilai rata-ratanya itu sama dengan 60 bagi 8 itu 7,5. Didapatlah nilai rata-rata untuk data tunggal gitu, 7,5. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk data berkelompok? Nah, di sini kita ada data berkelompok ya. Tentukan min nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Nah, ini merupakan data berkelompok karena ada intervalnya, yaitu 3-4, frekuensinya 2, 5-6, frekuensinya 4, dan seterusnya. Didapatlah jumlah seluruhnya 20 orang siswa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata data berkelompok itu, pertama,
kita cari dulu nilai tengahnya dari dari interval kelasnya. Nah, pertama nilai tengah dari antara 3 sampai 4 yaitu 3,5. Nah, untuk mencari nilai tengahnya tinggal kita tambahkan 3 tambah 4 dibagi 2. Nah, didapatlah 7 bagi 2 itu 3,5. Dan untuk kelas 5 sampai 6 yaitu 5,5, 7 sampai 8 yaitu 7,5, 9 sampai 10 yaitu 9,5. Nah, selanjutnya kita kali antara frekuensi dengan nilai tengahnya, yaitu 2 kali 3,5 didapatkan 7, 4 kali 5,5 didapatkan 22, lalu 8 kali 7,5 didapatkan 60, 6 kali 9,5 didapatkan 57. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Yang hasilnya itu udah kita dapat dari perkalian frekuensi dan nilai tengahnya masing-masing kelas, yaitu 7 tambah 22 tambah 60 tambah 57. Yang didapatkan itu 146. Nah, selanjutnya kita masukkan data-data yang udah kita dapat dari tabel. Nah, kita tahu rumus min untuk data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma. Ini merupakan jumlah dari semua perkalian frekuensi lalu nilai tengah yang udah kita dapat tadi, yaitu untuk jumlah semuanya 146. Nah, ini tuh dibagi sigma Fi, jumlah dari seluruh datanya, yaitu 20. Nah, dapatlah 146 dibagi 20. Didapatlah nilainya yaitu 7,3. Nah, di sini jadi rata-rata nilai 20 siswa tersebut adalah 7,3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah atau bilangan yang berada di tengah-tengah. Nah, untuk menghitung median, di sini terdapat dua, yaitu menghitung median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, pertama kita akan membahas cara menghitung median untuk data tunggal. Di data tunggal ini terdapat dua macam cara untuk menghitung untuk data genap dan data ganjil. Untuk data genap itu di sini rumusnya yaitu median sama dengan X1 2N ditambah X dalam kurung setengah N ditambah 1 dibagi 2. Yang untuk data ganjilnya itu median sama dengan X setengah dalam kurung N tambah 1. Untuk menghitung median data berkelompok itu rumusnya median sama dengan TBK ditambah dalam kurung N per 2 dikurang FK dibagi F lalu dikali P, di mana TBK sama dengan tepi bawah kelas atau frekuensi bawah dikurang 0,5. Lalu N banyaknya data, FK yaitu jumlah frekuensi sebelum median, lalu F yaitu frekuensi kelas median, lalu P yaitu panjang kelas. Nah, untuk contoh soal pertama yaitu ada median data tunggal. Di sini kita punya data genap 3, 6, 2, 7, 4, 5, 7, 5, 9, 2. Nah, untuk mencari median dari data genap, kita pertama harus urutkan terlebih dahulu yaitu dari terkecil hingga ke yang terbesar. Setelah itu kita masukkan rumus yang udah kita ketahui tadi, yaitu median sama dengan
X setengah N ditambah X dalam kurung setengah N ditambah 1. Lalu dibagi 2. Nah, jadi hasilnya itu median X5 ditambah X6 sama dengan dibagi 2. Nah, selanjutnya yaitu median sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2. Itu 5 tambah 5 kan itu 10 nih ya. Lalu dibagi 2 jadi sama dengan 5. Nah, didapatkanlah mediannya yaitu 5. Nah, untuk selanjutnya untuk data ganjil di sini terdapat 3, 6, 2, 7, 4, 5, 7, 5, 9, 2, 8. Terdapat data ganjil dengan N-nya itu ada 11. Nah, kita itu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya yaitu median sama dengan X setengah dalam kurung N tambah 1. Nah, lalu mediannya berarti X dikali setengah dikali 12. Yaitu mediannya berarti X6 berarti sama dengan 5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk data berkelompok. Nah, di sini contoh soalnya sama seperti mencari median yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, bagaimana mencari median atau nilai tengah tersebut. Nah, pertama-tama di sini kita tentukan letak mediannya terlebih dahulu. Nah, kan median itu nilai tengah ya. Jadi banyaknya data kita bagi 2. Nah, di sini karena banyak datanya 20, maka kita bagi 20 dibagi 2 yaitu 10. Jadi letak mediannya itu terdapat pada data ke-10. Nah, di sini untuk mediannya itu terdapat pada fase ketiga. Kenapa pada kelas 3 bagaimana mencarinya? Nah, untuk mencari mediannya terletak pada median. Letak median data ke-10 itu pertama kita cari dulu jumlah setiap kelasnya. Nah, pertama kelasnya yaitu di sini untuk kelas 2 kita jumlahkan. Jadi kan 2 ditambah 4 yaitu 6 ya. Nah, selanjutnya 6 ini belum memenuhi data ke-10. Nah, untuk data ketiga atau kelas ketiga, maksudnya itu di sini atau banyaknya data itu sebanyak 8. Nah, jadi data kelas ketiga yaitu sebanyak 10 ya yang memenuhi syarat. Nah, data ketiga ini sudah memenuhi letak mediannya yaitu berada di antara kelas ketiga, maka didapat letak median itu berada di kelas ketiga. Nah, selanjutnya ketika sudah menentukan letak mediannya, selanjutnya kita masukkan ke rumus yaitu median sama dengan TBK yang dimana TBK ini merupakan tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F dikali P. Nah, jadi mediannya itu 6,5 ditambah dalam kurung 10 dikurang 6 dibagi 8 dikali 2. Nah, berarti mediannya 6,5 ditambah 10 kurang 6 dibagi 8 dikali 2. Mediannya berarti 6,5 ditambah 1. Nah, berarti hasilnya yaitu 7,5. Jadi median nilai 20 siswa tersebut adalah 7,5. Nah, sekarang itu untuk
ukuran pemusatan data tentang modus. Nah, modus adalah bilangan yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar. Nah, yang pertama kita akan menghitung modus data tunggal, yaitu lihat data yang sering muncul atau frekuensinya yang paling besar. Nah, sedangkan untuk menghitung modus data berkelompok didapat dengan rumus yaitu MO sama dengan TBK ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P, di mana TBK itu tepi bawah kelas, D1 itu selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi modus dengan kelas berikutnya, P yaitu panjang kelas. Nah, contoh untuk mencari modusnya itu yang pertama kita akan cari modus data tunggal. Nah, di sini kita cari frekuensi yang sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Nah, di sini data yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar didapatkan yaitu 8 atau pada nilai 8 sehingga modusnya itu 8. Nah, untuk yang kedua ini di sini modusnya itu 7 dan 9 sehingga disebut bimodal kalau modusnya ada 2. Nah, untuk selanjutnya modusnya itu ada 3. Jadi disebut multimodal karena modusnya itu ada 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu modusnya ya tidak ada karena semua nilainya itu berjumlah sama. Nah, untuk contoh mencari modus data berkelompok itu ada tentukan modal nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel berikut. Nah, pertama kita itu akan mencari modusnya. Nah, kita cari frekuensi tertinggi dari soal atau tabel yang telah disediakan. Dari tabel di sini, mana frekuensi yang tertinggi atau frekuensi yang terbanyak. Nah, di sini terdapat frekuensinya berada pada kelas ketiga. Yang ketiga ini, di sini frekuensinya itu 8 lebih besar dari frekuensi kelas-kelas yang lainnya. Nah, selanjutnya karena sudah mengetahui kelas modus, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya yang sudah kita ketahui tadi. Itu modus sama dengan TBK ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, berarti MO-nya sama dengan 6,5 ditambah 4 per 4 tambah 2 dikali 2. Nah, MO itu berarti sama dengan 6,5 ditambah 8 per 6. Jadi 6,5 ditambah 1,33 yang hasilnya MO itu 7,83. Jadi modus nilai 20 siswa tersebut yaitu 7,83. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.